Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Prayogi, NIM 43040250117. Saya mahasiswa dari program studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Islam, karya Bapak Agus Hermawan, SPDI, MA. Jadi buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa psikologi Islam ataupun siapa saja yang ingin memahami hubungan antara ilmu psikologi dengan ajaran agama Islam. Jadi menurut saya kelebihan dalam buku ini sendiri adalah di dalam pembahasannya yang sistematis dan juga mampu menjelaskan konsep-konsep psikologi Islam dengan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Jadi langsung saja kita bahas buku ini secara ringkas. Dalam bab pertama yang berjudul Konsep Manusia dalam Perspektif Islam. Di dalam bab ini membahas bagaimana Islam itu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jasad, akal, hati, dan juga roh. Jadi manusia itu tidak hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan duniawinya saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Kemudian bab 2 tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi Islam. Jadi dalam bab ini dijelaskan bahwa psikologi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kehidupan jiwa manusia berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi berbeda dengan psikologi modern yang dimana cenderung berfokus pada aspek-aspek empiris. Nah, di dalam psikologi Islam ini dimasukkan dimensi spiritual sebagai bagian penting untuk memahami diri manusia itu sendiri. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu tentang psikologi Barat dan psikologi Islam. Jadi dalam bab ini membandingkan psikologi Barat dengan psikologi Islam. Jadi sebenarnya keduanya itu sama-sama mempelajari tentang manusia. Akan tetapi dalam psikologi Islam ini sendiri, manusia itu dipandang lebih secara utuh karena juga memperhatikan aspek rohani dan juga hubungan manusia itu sendiri dengan Allah. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwa psikologi Islam itu menggunakan wahyu, akal, dan juga pengalaman ilmiah sebagai sumber pengetahuan. Kemudian pendekatan ini itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak menolak ilmu pengetahuan modern, tetapi mengarahkannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian masuk ke bab 5, yaitu tentang jiwa dalam perspektif Islam. Jadi dalam bab ini membahas tentang konsep jiwa atau nafs yang itu menjadi pusat kehidupan psikologis manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa kualitas perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Jadi mulai dari jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu sampai jiwa yang tenang dan juga dekat dengan Allah. Kemudian masuk ke bab 6, yaitu kepribadian dan fitrah manusia. Jadi dalam bab ini dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Jadi kepribadian itu terbentuk antara interaksi hati, akal, dan juga nafsu. Sedangkan tujuan akhirnya sendiri itu adalah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa dan mencapai derajat insal kamil atau manusia yang paripurna. Kemudian masuk ke bab 7 tentang motivasi dalam perspektif Islam. Jadi motivasi dalam Islam ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologi saja, tetapi juga mencakup tentang kebutuhan spiritual. Jadi seseorang itu terdorong untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk keuntungan duniawi saja, tetapi juga untuk memperoleh ridho Allah dan juga keberkahan dalam hidupnya. Kemudian masuk ke bab 8 tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Nah, jadi dalam bab ini tuh membahas tentang manusia sejak dalam kandungan hingga masa tua.
Jadi dijelaskan bahwa perkembangan manusia itu mencangkup aspek fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual yang itu dipengaruhi oleh faktor keturunan ataupun lingkungan. Kemudian masuk ke bab 9 tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Jadi dalam bab ini dijelaskan bahwa kesehatan mental itu tidak hanya diukur dari kondisi psikologis seseorang, tetapi juga diukur dari kualitas iman dan juga kebersihan hatinya. Jadi lingkungan keluarga, pendidikan, dan hubungan dengan Allah itu menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Kemudian yang ke bab 10 yaitu psikopatologi dalam perspektif Islam. Di dalam bab ini itu membahas tentang berbagai gangguan kejiwaan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa masalah mental itu perlu dipahami secara menyeluruh karena pemicunya itu dapat dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual sekaligus. Selanjutnya masuk ke bab 11 tentang psikoterapi dalam perspektif Islam. Jadi dalam bab ini tuh dijelaskan bahwa psikoterapi Islam itu adalah upaya untuk penyembuhan yang menggabungkan antara pendekatan psikologi dengan nilai-nilai keislaman. Di situ ada doa, zikir, dan membaca Al-Quran itu sebagai pembinaan akhlak yang dipandang sebagai sarana penting dalam penyembuhan dan juga pemulihan. Kemudian masuk ke bab 12 tentang kecerdasan dan potensi intuisi. Jadi di bab ini itu dijelaskan bahwa manusia itu memiliki kecerdasan intelektual sekaligus intuisi. Jadi dalam Islam, intuisi itu dipandang sebagai kemampuan yang berkembang melalui kebersihan hati dan juga kedekatan seseorang dengan Allah. Kemudian bab ke-13 tentang mimpi dan alam kesadaran manusia. Jadi dalam bab ini itu membahas mimpi sebagai salah satu fenomena psikologis dan juga spiritual. Jadi di sini dijelaskan bahwa mimpi itu dapat berasal dari Allah, dari diri sendiri, ataupun dari gangguan setan. Jadi sehingga tidak semua mimpi itu harus ditafsirkan secara berlebihan. Kemudian masuk ke bab 14 yaitu tentang doa, zikir, dan tasfiyatun nafs. Jadi dalam bab ini itu dijelaskan bahwa doa, zikir, dan penyucian jiwa itu dapat menjadi sarana untuk memperoleh ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu dapat meningkatkan kualitas spiritual seseorang. Kemudian masuk ke bab terakhir atau bab ke-15 yaitu tentang berpikir dan lupa dalam Islam. Jadi dalam bab terakhir itu dijelaskan bahwa pentingnya menggunakan akal untuk berpikir dan juga merenungkan kehidupan. Namun di sisi lain karena manusia itu juga memiliki sifat lupa, di Islam itu diajarkan berbagai bentuk pengingat seperti zikir, ibadah, dan refleksi diri agar manusia itu tetap berada di jalan yang benar. Nah, jadi dalam kesimpulan review kali ini, secara keseluruhan buku ini itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa dipahami hanya dari sisi psikologis dan biologisnya saja, tetapi juga ada dimensi spiritual yang itu sangat berpengaruh terhadap perilaku, kesehatan mental, dan juga kualitas hidup seseorang. Jadi hal-hal ini tadi adalah yang menjadi ciri khas sekaligus juga kekuatan utama dari psikologi Islam. Nah, demikian video review singkat kali ini. Apabila ada salah dalam pengucapan atau dalam penjelasan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.